Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali kita di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih bersama saya Oke Widase. Pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia 25 tahun, Khadijah meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangannya ke Syam. Sejalan dengan usianya yang bertambah dewasa, beliau ingin segera hidup mandiri. Oleh karena itu, permintaan Khadijah tersebut disanggupinya. Beliau dibantu oleh Maisyarah, seorang pembantu Khadijah dalam berdagang. Sejak pertemuannya dengan Muhammad, Khadijah sudah tertarik melihat ketampanan dan kesopanan beliau. Pulang dari Syam untuk berdagang, beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal ini menambah ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah yang pada saat itu berusia 40 tahun. Dalam pernikahan ini beliau memberikan mahar berupa 20 ekor unta. Pernikahan ini dihadiri di kalangan Bani Hasyim dan para pembesar kabilah Mudar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 6 orang anak kepada mereka. Di antaranya 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Mereka adalah Al-Haq, Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada masa kanak-kanak. Dan anak perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah Fatimah. Namun tidak lama setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah pun wafat. Kebijaksanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, di kota Mekah terjadi banjir bandang hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat banjir tersebut, bangunan Ka'bah makin rapuh dan dindingnya sudah pecah-pecah. Masyarakat Mekah sepakat untuk memperbaiki kondisi Ka'bah. Mereka juga sepakat bahwa untuk memperbaiki kondisi Ka'bah harus memakai bahan-bahan yang baik. Mereka tidak mau menerima masukan dari hasil jual beli dengan sistem riba, harta rampasan dari orang lain, dan hasil dari pekerjaan tercela lainnya. Pada saat pembangunan sampai ke bagian Hajar Aswad, mereka berselisih sehingga yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan itu berlanjut selama 4-5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu menjurus ke pertumpahan darah di tanah suci. Datanglah pembesar Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah al-Mukhzumi, dan berkata, "Angkatlah untuk menjadi hakim di antara kamu orang yang pertama kali masuk lewat pintu masjid." Mereka menerima cara ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang yang berhak tersebut, yaitu Muhammad. Ketika mengetahui hal ini, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin. Kami rela atas keputusannya. Inilah Muhammad." Setelah itu beliau berkata, "Berikan aku sehelai surban." Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah surban tersebut. Lalu para pemuka kabilah yang berselisih
diminta untuk memegangi ujung-ujung surban, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah sampai di dekat tempat semula, beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan di tempat semula. Selesai perselisihan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad makin dikenal di kalangan penduduk Mekah sebagai orang yang jujur dan bijaksana. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat wajib yang harus dimiliki seorang Rasul, yaitu 1. Sidik, artinya segala perkataan dan perbuatan Nabi dan Rasul itu benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya dan selalu bertanggung jawab terhadap tugasnya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan wahyu pada umatnya. 4. Fatonah, artinya cerdas. Perilaku terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 1. Pemaaf, 2. Senang bermusyawarah, 3. Dermawan dan sabar, 4. Rendah hati dan ramah, 5. Mandiri, 6. Peduli kepada orang lain, 7. Menyayangi binatang. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.